Untuk menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp, ini tidak berbeda jauh rumusnya dengan tetapan kesetimbangan untuk Kc ya. Nah, misalnya ada reaksinya seperti ini. Reaksi kesetimbangan 2A gas ditambah B berkesetimbangan membentuk 3C, maka rumus Kp-nya sama seperti rumus Kc, bahwa kalau Kc itu kan yang di atasnya adalah konsentrasi produk ya, yang di sebelah kanan dibagi konsentrasi reaksi yang di sebelah kiri. Nah, kalau Kp ini bukan berdasarkan konsentrasi tapi berdasarkan tekanan. Maka tekanan parsial dari produk ya yang C dipangkatkan koefisiennya dibagi tekanan parsial dari zat yang di sebelah kiri. Ya, yang sebelah kirinya ada A, jadi tekanan parsial dari A dikuadratkan, ini dipangkat koefisiennya ya, duanya ini dari koefisien, kemudian dikali tekanan parsial dari B ya. Nah, jadi di sini kan tadi ada PC, PA, PB. Ini artinya adalah tekanan parsial. Jadi ibaratnya dalam satu ruangan ya, dalam satu ruangan ini ada tiga zat ya, tiga gas. Kalau di sini kan ada gas A, kemudian gas B dan gas C. Nah, masing-masing gas ini dia punya tekanan, namanya tekanan parsial. Jadi A punya tekanan, B punya tekanan, C juga punya tekanan. Jadi A tekanan parsial A, B-nya tekanan parsial B, C-nya nanti punya tekanan parsial untuk gas C. Di mana ketika tekanan parsial ini dijumlahkan, maka jadilah tekanan total. Ya, dalam satu ruangan ini tekanan totalnya berapa? Ya, dijumlahkan aja, berarti tekanan gas A tambah tekanan gas B ditambah tekanan parsial dari gas C. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada hubungan antara Kc dengan Kp ya, dimana rumusnya Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkat delta N. Nah, delta N ini adalah jumlah koefisien reaksi yang di sebelah kanan dikurangi sebelah kiri. Jadi kalau reaksi yang ini koefisien di kanannya 3 ya, koefisien di kirinya 2 ditambah 1, 3 juga. Jadi 3 dikurang 3, 0 untuk reaksi yang ini. Ya, kemudian R-nya adalah tetapan gas, nilainya 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol. Kemudian T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Kalau diberikan suhunya dalam satuan derajat Celcius, berarti nanti tinggal ditambah dengan 273. Oke, baik, kita masuk ke contoh yang pertama untuk menghitung Kp. Ada tekanan, ada reaksi kesetimbangannya seperti ini. Kemudian jika dalam ruangan 10 liter terdapat dalam kesetimbangan 1 mol gas SO2, 0,5 mol O2 dan 1 mol SO3 dengan tekanan totalnya adalah 0,5 atmosfer ya. Jadi tekanan itu di sini yang diminta adalah satuannya dalam satuan atmosfer. Kemudian ditanya tentukan nilai dari tetapan kesetimbangannya ya. Nah, seperti biasa untuk menghitung nilai tetapan kesetimbangan atau menghitung nilai K, maka yang pertama kita membuat persamaan reaksi kesetimbangannya dulu ya. Kita tulis ulang. Ini tinggal ditulis ulang dari soal ya. Kemudian kita tentukan 3 kondisi. Kondisi mula-mula, kondisi bereaksi dan kondisi setimbang. Ya, nah dari soal ini disebutkan bahwa terdapat dalam kesetimbangan, artinya ini zat-zat ini sudah dalam kondisi setimbang ya konsentrasinya. Jadi kita masukkan untuk SO2 ini jumlahnya adalah 1 mol, kita tempatkan ya di kondisi setimbang. Untuk SO2-nya adalah 1 mol. Kemudian ada lagi O2-nya 0,5 mol. Nah, ini O2 kita tempatkan di bawah O2 0,5 mol. Dan untuk SO3-nya adalah 1 mol. Ya, ini SO3, di bawahnya adalah ini 1 mol. Ya. Nah, kemudian kita harus menghitung ya atau menentukan nilai tekanan parsialnya dulu ya dari SO3, kemudian SO2 dan O2. Ya, yang pertama kita jumlahkan dulu nih mol totalnya adalah tinggal ditambahkan ya. Jadi mol totalnya ditambahkan 1 mol ditambah 1 mol ditambah 0,5 mol.
Ya, jadi 1 ditambah 1 ditambah 0,5 mol, jumlahnya adalah mol totalnya 2,5 mol. Nah, setelah menentukan mol total, tadi diketahui dari soal bahwa tekanan totalnya adalah 0,5 atmosfer. Ya, jadi P totalnya adalah 0,5 atm. Ya. Nah, maka untuk mencari tekanan parsialnya, ya, kita misalkan kalau tekanan parsial zat X, maka yang di atas adalah mol dari X dibagi mol total dikali tekanan parsial dikali tekanan total. Ya, ini agak tidak terbedakan ya antara X dengan kali. Saya ganti ya. Misalnya ini mol PA ya, tekanan parsial A, maka yang di atas adalah mol punya A ya. Nah, sehingga kita cari ini yang pertama untuk tekanan parsial dari SO3 ya, maka yang di atas adalah mol SO3. Berapa molnya? 1 dibagi mol totalnya adalah 2,5 mol ya, ini mol dikali tekanan totalnya adalah tadi 0,5 atm. 0,5 dikali 1, 0,5 dibagi 2,5, ini jawabannya berarti 0,2 atm, atmosfer ya. Kemudian untuk tekanan parsial SO3, berarti yang di atas adalah mol, SO2 ya, SO3 tadi sudah. SO2 ini sama ya, SO2-nya jumlah molnya 1 mol, dibagi mol totalnya 2,5 mol, dikali tekanan totalnya 0,5 atmosfer. Ya, ini sama ya, 0,2 atmosfer. Kemudian yang terakhir adalah P dari O2. 0,5 mol dibagi 2,5 mol dikali 0,5 atmosfer. Nah, ini jawabannya adalah 0,1 atmosfer. Ya, sehingga kalau 3 tekanan parsial ini dijumlah, 0,2 ditambah 0,2, 0,4 ya, ditambah 0,1, jumlahnya adalah 0,5. Ya, sama dengan tekanan totalnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke rumus KP ya. KP sama dengan yang di sebelah kanan, SO2 dengan O2, berarti tekanan parsial SO2, jangan lupa ini di kuadrat ya, karena koefisien SO2-nya adalah 2 dikali tekanan parsial O2 dibagi tekanan parsial SO3. Nah, ini dipangkat 2 karena SO3 ini koefisiennya 2 ya. Kita masukkan KP-nya sama dengan SO2-nya tadi 0,2 atm di kuadrat dikali O2-nya 0,1 dibagi SO3-nya sama ya, 0,2 atm juga dipangkat 2. Nah, makanya ini habis ya. Ini kan angkanya sama nih. Ini boleh dicoret. Nah, maka dapat KP-nya adalah 0,1.